Yo, balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Jadi di video kali ini kita akan coba berbagi dan sharing-sharing lagi tentang magang ke Jepang. Nah, pasti kalian ada yang bingung, mending pilih job pertanian atau job di pabrik. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba membahas dan membedakan perbandingan antara job pertanian dan job pabrik untuk magang ke Jepang. Nah, jadi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar saya semangat membuat konten-konten menarik lainnya untuk kalian semua. Nah, mungkin di video kali ini videonya akan sedikit panjang, jadi buat kalian silahkan simak dan cari tempat ternyaman buat kalian. Kalau bisa siapkan cemilan, ataupun yang suka dengan rokok silahkan siapkan dulu rokoknya. Dan yang paling penting adalah kuotanya jangan sampai minim. Nah, oke, kita langsung saja. Apa sih yang membedakan job pertanian dan job pabrik untuk magang ke Jepang? Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk masalah gaji, biar kalian pada semangat. Nah, yang pertama ini masalah gaji. Kita bicara dulu dari job pertanian. Nah, jadi job pertanian ini karena tempatnya itu rata-rata di desa, jadi gaji per jamnya itu sekitaran 850 yen per jam. Itu saya perkiraan saja, rata-rata segitu. Dan untuk job pabrik rata-rata di atas 900 yen per jam. Jadi ada selisih antara paling kecil 30 yen sampai 80 yenan lah. Nggak nyampe 100 yen perbedaannya. Nah, itu yang pertama. Dan buat kalian yang penasaran, berapa sih gaji per bulan antara job pertanian dan job pabrik? Mana yang paling gede? Nah, untuk masalah itu saya akan buatkan di next video. Jadi silahkan pantengin terus channel ini. Nah, oke, kita langsung saja lanjut ke nomor 2. Kita bicara tempat. Nah, untuk masalah job pertanian tadi sudah dijelaskan. Untuk tempatnya rata-rata itu di desa. Dan kalian juga pasti tahu desa itu seperti apa. Dan untuk di job pabrik itu rata-rata di kota, ada yang di metropolitan, dan yang penting disebut kota gitu. Kemana-mana gampang gitu, kombini banyak. Kalau di pertanian ya tahu sendirilah desa itu seperti apa. Next, ke nomor 3, masalah lingkungan kerja. Nah, jadi di job pabrik ini ya lingkungan kerjanya pasti di pabrik ataupun di gedung gitu. Jadi ya kerjanya di dalam gedung pabrik. Kalau di pertanian itu kerjanya di ladang, di sawah. Ya kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, ya bisa dibayangkan lah seperti itu. Dan next kita ke yang keempat, masalah jam istirahat siang. Jadi di job pertanian ini istirahat siangnya agak sedikit lama, dari jam 12 sampai jam 2 siang. Jadi sekitar 2 jaman. Jadi di job pertanian itu ketika istirahat siang kita pulang ke rumah, bisa mandi dulu, bisa masak, kemudian istirahat. Dan untuk di job pabrik itu istirahat siangnya dari jam 12 sampai jam 1 siang, jadi sekitar 1 jam. Dan untuk masalah makanan, kalau di pabrik rata-rata itu di pabrik Jepang di sini gak ada catering, jadi kita harus bawa sendiri dari rumah, dari apato gitu untuk makan siangnya. Dan next,
Lanjut ke yang kelima, masalah jam kerja. Nah, jadi untuk semua job, baik job pertanian ataupun job pabrik, satu hari itu rata-rata 8 jam. Dan untuk satu minggunya itu 5 hari kerja. Tapi ada yang berbeda. Untuk job pertanian, satu minggunya itu rata-rata kerjanya 6 hari. 6 hari, jadi ada lebih unggul dibanding pabrik. Kalau di pabrik ya wajibnya 5 hari, yang dari Senin sampai Jumat gitu. Beda dengan di pertanian. Pertanian itu kayak 6 hari itu wajib gitu. Dan masalah jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5. Kalau dari jam 9 sampai jam 6. Jadi total satu hari itu 8 jam tetap. Dan oke, kita lanjut ke yang 6. Masalah lembur. Nah, jadi kalau di pabrik ini lembur overtime di tiap hari itu jadi sesudah kerja gitu. Misalkan normalnya dari pulang normalnya jam 5 sore, sekarang pulang jam 6. Jadi itu ada lembur 1 jam, ada overshift 1 jam. Berbeda dengan di pertanian. Kalau di pertanian ini lemburnya di awal kerja. Jadi normalnya misalkan masuk jam 8, kita disuruh masuk jam 5 pagi ataupun jam 4 pagi. Itu masuknya ke lembur. Ini penting, perlu kalian ingat dan pahami. Di pertanian misalkan satu hari ingin disebut lembur itu harus 8 jam ke atas. Misalkan kalau satu hari belum 8 jam itu nggak dianggap lembur. Walaupun misalkan kita masuk dari jam 5 terus malah pulang sampai jam 12 gitu, itu belum masuk ke 8 jam. Intinya di pertanian satu hari harus 8 jam. Untuk lebihnya itu dianggap lembur gitu. Dan khusus untuk di pertanian, misalkan kita masuk sebelum jam 5 pagi, karena di pertanian ini kita ada pas lagi kencang-kencangnya, pas lagi pol-polnya panen gitu, kita suka disuruh masuk jam 5, sebelum jam 5 lah, jam 4, jam 3, bahkan jam 2 pagi kita disuruh kerja gitu, masuk pagi. Nah, jadi sebelum jam 5 itu ada uang tambahan, itu kayak uang masuknya ke uang malam gitu. Ada tambahan 25% per jamnya gitu, gaji per jamnya. Misalkan gaji kita bulatkan aja, misal biar enak, 1 jamnya misalkan 1.000, kita masuk jam 4, dari jam 4 ke jam 5 ada 1 jam, jadi ada tambahan 25%. Jadi gajinya 1.250 kayak gitu lah. Mana yang paling banyak lemburnya antara pertanian dan di job di pabrik? Nah, menurut pengalaman saya di sini, saya sudah pernah bekerja di pabrik Jepang di sini, di magang. Di pabrik ini lemburnya itu ada maksimalnya, jadi jangan sampai lebih dari 40 jam untuk lembur dalam 1 bulan. Dan untuk di pertanian sendiri ini, untuk masalah lembur bisa disebut tidak terbatas, jadi gitu, bisa jadi 2 kali lipat di maksimal pabrik gitu. Kalau maksimal pabrik 40 jam dalam 1 bulan, kalau di pertanian ini bisa nyampe 1 bulan bisa nyampe 80 jam lemburnya gitu, bahkan lebih gitu kalau lagi kencang-kencangnya. Dan next kita lanjut ke yang 7,
masalah shift. Nah, tentu kalau di pabrik ini ada shift 1, ada shift 2 atau shift siang, shift malam gitu. Dan untuk di pertanian sendiri itu kerjanya ya shift 1 terus. Kalaupun itu masuk juga mentok-mentok kita bangunnya harus pagi-pagi itu. Kalau itu juga kalau lagi pol-polan. Rata-rata gak ada, emang di pertanian gak ada shift-shiftan gitu. Jadi shift 1 terus, jadi kerja siang terus. Setelah saya bandingkan antara job pabrik dan job pertanian, kalian silahkan pertimbangkan untuk masing-masing minat kalian. Jadi jangan sampai nggak sesuai minat kalian. Karena kalian telah menonton video ini, pasti kalian juga tahu apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing job ini, baik untuk job pertanian maupun job pabrik. Bagi yang belum jelas, silahkan tanya ke saya di IG ataupun di Facebook. Kalian silahkan follow dan ikuti IG saya. Dan mungkin cukup sekian dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan bagikan juga video ini ke akun sosial media yang kalian punya, agar orang lain juga bisa mendapatkan informasi yang sama sesuai yang kalian telah tonton di sini. Oke, mungkin cukup sekian dulu dan wassalam. Thanks.